Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadil Sani Pradana, NPM terakhir 111, akan mempresentasikan hasil PJBL Ilmu Gizi dan Kesehatan. Yang pertama, kompetensi dasar. Mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. 2. Pengalaman belajar menyusun menu seimbang bagi orang sehat. 3. Alat dan bahan. Yang pertama, alat tulis, tabel kecukupan gizi, tabel kandungan gizi dan makanan. Yang keempat, langkah kerja. Yang pertama, pelajarilah cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua, susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Yang berikutnya adalah data hasil pengamatan. Ini adalah data menu makanan satu hari yang saya makan. Kemudian perhitungan energi. Nama Fadil Sani Pradana, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, berat badan 65 kg, tinggi badan 174 cm. Perhitungan BMR dengan hasil 1498,2 kalori. Kemudian perhitungan energi aktivitas harian. SDA dapat diperoleh 149,82 kalori. Kemudian perhitungan energi aktivitas harian dengan rumus 1,6. 1,6 ini merupakan aktivitas harian ringan sampai sedang. 1,6 kali BMR plus SDA dengan hasil 2636,8 kalori. Yang selanjutnya adalah analisis data hasil pengamatan. Berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Secara umum, kebutuhan kalori per hari rata-rata pria dewasa adalah 2500 kalori. Sedangkan perempuan dewasa hanya sekitar 2000 kalori. Sedangkan bagi anak-anak atau remaja yang aktif sekitar 1000 sampai 200 kalori. Bagi usia remaja berkisar antara 1400 sampai 3200 kalori per hari. Yang kedua, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang bekerja ringan berbeda. Pekerjaan berat memerlukan energi yang lebih tinggi untuk melakukan kegiatan kerjanya. Orang yang bekerja berat membutuhkan lebih banyak makanan yang mengandung kalori dibanding orang yang bekerja ringan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah mengapa orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang? Gizi seimbang sangat penting untuk pertumbuhan normal secara perkembangan fisik dan kecerdasan. Gizi seimbang membuat tubuh tetap sehat, berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindungi dari penyakit kronis serta kematian dini akibat penyakit. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah apa yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan. Dengan cara mengatur pola makan untuk dapat mengetahui berapa banyak kalori yang dibutuhkan dengan menghitung kebutuhan kalori harian dengan mengetahui berapa berat badan ideal masing-masing orang. Selain mengatur pola makan, juga harus rutin berolahraga. Dengan lebih banyak bergerak, tubuh akan membakar lemak dan kalori lebih banyak. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembuatan susunan menu seimbang ini menjadikan setiap orang bisa membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok
yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Membatasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak, berbanyak aktivitas fisik yang cukup, dan mempertahankan berat badan ideal. Melakukan kebiasaan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, memperbanyak makan buah, sayuran karena sayuran dan buah-buahan kaya akan vitamin dan zat gizi yang baik untuk tubuh. Kemudian kesimpulan. Tubuh manusia membutuhkan kalori yang cukup untuk dijadikan sebagai energi. Berdasarkan kalori yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan usia dan aktivitas fisik seorang. Berat badan dan tinggi badan juga dapat digunakan sebagai penentu konsumsi kalori setiap harinya. Namun asupan kalori yang berlebih dapat membuat berat badan seorang naik. Dengan pembuatan susunan menu seimbang tersebut menjadikan setiap orang bisa membiasakan mengonsumsi makanan sesuai dengan ketentuan gizi seimbang. Gizi seimbang ini dapat menjadikan setiap orang dapat beraktivitas dengan maksimal sehingga tidak terjadi penurunan berat badan yang signifikan akibat aktivitas yang tidak diimbangi asupan gizi seimbang, dan juga menjadikan setiap orang mendapat sistem imun atau sistem kekebalan melalui asupan gizi yang cukup untuk tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.